Halo semua. Selamat datang di dunia teknologi yang menarik. Pernah kepikiran nggak, gimana komputer bisa mainin game favorit kalian yang seru banget itu? Atau mungkin kalian penasaran, bagaimana game-game kompleks dengan grafis yang memukau bisa berjalan dengan lancar di layar komputer? Atau munculin video kucing lucu di TikTok yang bikin kita ketawa ngakak? Bahkan, bagaimana video-video pendek itu bisa langsung muncul di layar ponsel kita dalam hitungan detik? Itu semua berkat sistem komputer yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Sistem komputer ini adalah fondasi dari semua keajaiban digital yang kita nikmati sehari-hari. Bayangin sistem komputer kayak tim sepak bola yang solid dan penuh kerjasama. Nggak bisa cuma satu pemain yang jagoan, tapi semua pemain harus kerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mencetak gol. Sistem komputer itu kumpulan elemen yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain, hardware, atau perangkat keras yang bisa kita sentuh, software atau perangkat lunak yang berisi instruksi dan perintah, dan kita sebagai pengguna yang memberikan input dan menikmati hasilnya. Tanpa salah satu dari elemen ini, komputer cuma jadi pajangan mahal yang nggak bisa melakukan apa-apa. Coba analogi mie instan yang sering kita masak, panci dan kompor, itu hardware yang memanaskan air. Resepnya, software yang memberitahu kita cara memasak mie dengan benar. Dan kalian kokinya, pengguna yang mengikuti resep dan menikmati mie instan yang lezat. Gabungan semuanya jadi sistem yang utuh dan berfungsi, kayak orkestra yang main bareng dengan harmonis untuk menghasilkan musik yang indah. Jadi setiap kali kalian ngetik tugas, browsing internet, atau main game, ingatlah bahwa ada kerjasama tim yang luar biasa di balik layar. Komputer bukan sekadar kotak ajaib, tapi hasil kerja keras dan kolaborasi dari banyak komponen yang berbeda. Yuk kita kenalan lebih dekat sama anggota tim hebat ini, dan pelajari bagaimana mereka bekerja sama untuk menciptakan keajaiban teknologi. Anggota tim pertama, dan yang paling mendasar, hardware. Hardware. Ini adalah tulang punggung dari setiap sistem komputer. Ini semua perangkat fisik komputer, komponen-komponen yang bisa kita sentuh dan lihat secara langsung. Monitor, sebagai gerbang tampilan visual, keyboard, mouse, alat input utama kita, sampai komponen di dalam CPU yang kompleks. Prosesor adalah otaknya, pusat kendali yang memproses semua instruksi. RAM tempat kerja sementara, ruang penyimpanan super cepat untuk data yang sedang aktif digunakan. Storage kayak lemari penyimpanan. Disinilah semua file dan program kita disimpan secara permanen. SSD lebih cepat dari HDD, memberikan akses data yang jauh lebih responsif, kayak lemari rapi lawan lemari berantakan. SSD adalah lemari yang terorganisir dengan baik, sementara HDD seperti lemari yang isinya campur aduk. Semua komponen terhubung di motherboard, jalur utama komunikasi dan daya. Si ibu dari hardware, tempat semua komponen bersatu dan bekerja sama. Hardware adalah fondasi sistem komputer, tanpa itu tidak ada yang bisa dibangun. Otot dan tulang yang melakukan pekerjaan fisik, menjalankan perintah dan memproses data. Keyboard menerima input, menerjemahkan ketikan kita menjadi sinyal digital. Prosesor mengolah, memecahkan masalah dan menjalankan instruksi dengan kecepatan tinggi. RAM menyimpan sementara, memastikan aplikasi berjalan lancar dan responsif. Monitor menampilkan hasil, memberikan kita umpan balik visual dari semua yang terjadi di dalam komputer. Tanpa hardware, software sehebat apapun nggak ada gunanya. Software membutuhkan hardware untuk bisa berfungsi. Ibarat punya resep enak tapi nggak punya alat masak, kompor, panci, pisau. Nggak bisa jadi apa-apa. Resepnya tetap hanya tulisan di atas kertas. Hardware adalah pondasi utama komputer. Tanpa hardware yang kuat, pengalaman digital kita akan sangat terbatas. Sekarang kita bahas otaknya, software. Beda sama hardware, software nggak kelihatan tapi ngasih instruksi ke hardware. Software itu kayak resep masakan, ngatur langkah-langkah biar hardware kerja sesuai perintah. Ada dua jenis utama, sistem operasi, OS dan aplikasi. OS kayak Windows, Mac OS, Android, jadi jembatan antara kita dan hardware. Tanpa OS, komputer cuma layar hitam. Aplikasi itu software buat tugas spesifik, ngetik, edit foto, main game, browsing. Hardware tanpa software cuma tumpukan besi, software ngasih fungsi dan kecerdasan. Keduanya saling butuh, kayak badan dan nyawa. Hubungan hardware dan software itu simbiosis, nggak bisa dipisahkan. Sudah ada badan dan otak, sekarang dalangnya brainware. Brainware itu kita, manusia yang mengoperasikan komputer. Komputer secanggih apapun tetap alat, nggak bisa jalan tanpa manusia. Brainware ada banyak, pengguna biasa,
programmer yang bikin software, teknisi yang merakit dan memperbaiki, sampai analis sistem. Setiap orang punya peran dalam ekosistem komputer. Brainware yang menentukan tujuan dan manfaat komputer. Komputer bisa dipakai untuk hal positif atau negatif. Semua tergantung penggunanya. Kita yang pegang kendali, jadi harus bijak memanfaatkan teknologi. Brainware adalah kapten kapal di dunia digital. Jadilah pengguna yang cerdas dan bertanggung jawab. Kenapa sih penting banget untuk memahami hardware atau perangkat keras komputer? Software atau perangkat lunak. Dan yang paling penting, brainware, yaitu kita sebagai pengguna. Karena hidup kita sekarang nggak bisa lepas dari yang namanya komputer dan teknologi digital. Dengan paham sistem komputer secara mendalam, kita jadi pengguna yang cerdas dan bijak, nggak gampang panik saat ada masalah, atau bahkan sampai ketipu oleh informasi yang salah. Kita jadi bisa atasi masalah-masalah kecil sendiri, tanpa harus selalu bergantung pada orang lain. Jadi lebih tahu spek atau spesifikasi apa yang sebenarnya kita butuhkan saat beli perangkat baru. Pengetahuan ini juga bisa membuka banyak peluang baru. Siapa tahu nanti kamu jadi seorang programmer handal, atau bahkan seorang teknisi komputer yang hebat. Ingat, dunia teknologi akan terus berkembang dengan sangat pesat, dan fondasi pengetahuan tentang sistem komputer ini akan menjadi bekal yang sangat penting untuk masa depanmu. Ini bukan cuma buat anak-anak yang tertarik dengan dunia IT saja. Tapi ini penting buat semua orang yang hidup di era digital seperti sekarang ini. Belajar tentang sistem komputer itu sebenarnya tentang memahami dunia di sekitar kita, bukan sekadar menghafal istilah-istilah yang rumit. Dengan pemahaman yang baik tentang teknologi, kita bisa jadi seorang kreator yang inovatif, bukan cuma jadi konsumen pasif saja. Jadi di masa depan nanti, orang yang benar-benar mengerti teknologi adalah mereka yang akan memegang kendali dan menentukan arah.